Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Edutech, belajar macam-macam media edukasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis uji instrumen pada soal pilihan ganda ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk uji yang dilakukan adalah uji validitas ya, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal. Nah, di sini sudah ada data uji coba tryout, hasil uji coba tryout ya, yaitu pada soal pilihan ganda. Nah, langsung saja kita coba memasukkan atau kita analisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk sebelumnya bisa penjelasan tentang uji instrumen bisa dilihat pada video sebelumnya di kanan atas ini. Ya, selanjutnya kita akan coba menganalisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah saya sediakan template untuk menguji instrumen pada soal pilihan ganda. Nah, di sini saya buat untuk filenya bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Kita langsung saja buka template untuk uji instrumen soal pilihan ganda. Nah, di sini pada tampilan awal di sini ada analisis soal pilihan ganda. Di sini masukkan jumlah soal. Maka di sini ketika Anda ingin memulai maka masukkan jumlah soalnya. Ya, di sini ada jumlah soalnya adalah 1 sampai dengan 15. Ya. Maka di sini kita masukkan jumlah soalnya 15. Enter. Maka secara otomatis nomor 1, 2, 3 dan seterusnya akan muncul sampai 15. Ya. Kemudian untuk nama siswa dan sebagainya, sebenarnya di sini untuk nama siswa ini tidak wajib ya, maksudnya tidak harus sama dengan data yang Anda masukkan ya. Kalau memang misalkan tidak terdapat data nama siswa tersebut, jadi bisa ditulis dengan responden 1, responden 2, 3 dan seterusnya. Akan tetapi kalau di sini sudah tersedia maka kita copy paste saja. Ya, kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke nama siswa atau nomor ya. Klik kanan. Nah, di sini bisa menggunakan values. Kita besarkan sedikit aja. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan data ya, data untuk data hasil uji coba tryout. Nah, di sini sudah ada, kita copy paste saja. Ya, untuk data yang kita masukkan tidak perlu sampai dengan jumlah skor totalnya ya. Jadi kita hanya masukkan datanya saja. Kita blok saja data tersebut atau kita inputkan satu persatu kalau misalkan tidak ada data yang sudah tersedia. Nah, di sini kita copy ke Microsoft atau template-nya ya. Di sini kita klik kanan, kita pilih paste values ya. Atau bisa juga paste spesial. Nanti ada pilihan 1, 2, 3 sama aja ya. Oke, selanjutnya di sini akan secara otomatis untuk skor total pada Y itu sudah terhitung secara otomatis ya. Jadi di sini template ini memudahkan kita dalam melakukan analisis uji instrumen dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini juga sudah saya buatkan rumus-rumus yang sudah langsung terkalkulasi ketika dimasukkan data. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk RxY hitung. Ya, untuk jumlah benar yang pasti di sini adalah sum ya, sum dari item tersebut, item nomor 1 ya, pada jumlah semua siswa ya. Jadi di sini menjumlahkan data yang menjawab benar. Ya, kalau 1 itu benar, kalau 0 itu salah ya di situ. Nah, sehingga akan didapat hasil seperti ini. Ya, jadi pada item nomor 1 di situ ada 26 siswa yang menjawab dengan benar. Selanjutnya untuk RxY hitung. Untuk RxY hitung ini adalah bisa dikatakan dengan R hitung ya kalau di uji validitas ya. Jadi di sini, nah pada uji validitas di sini menggunakan product moment ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, untuk perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel di sini menggunakan persen ya, dalam formula barnya persen dalam kurung X1 kemudian titik koma Y ya. Untuk X1 di sini adalah
pada item pertama, pada sampel pertama yaitu Aisyah sampai dengan ring sampel terakhir ya. Kemudian untuk Y-nya yaitu skor totalnya, yaitu jumlah dari ya, kita masukkan ring dari skor total pada sampel pertama sampai dengan sampel terakhir. Nah, jadi ketika Anda mengklik enter pada rumus tersebut, maka didapat hasil RxY-nya hitungnya. Jadi didapat RxY hitung atau R hitungnya. Nah, untuk untuk skor total di sini kita kunci ya. Jadi biar tidak bergeser pada kolom skor total ya, dengan menambahkan tanda dolar di kolom dan baris. Itu kalau Anda ingin memasukkan atau membuat di Microsoft Excel sendiri secara manual. Karena di sini sudah otomatis, maka tidak perlu Anda buat tanda dolar. Nah, sehingga di sini tinggal di copy aja ke kanan, sehingga akan muncul data R hitung pada setiap item atau butir pertanyaan. Kemudian untuk R tabel, nah untuk R tabel di sini kita membutuhkan data tabel R tabel ya, atau tabel bantu. Nah, contohnya di sini R tabel pada percent product moment ya, di mana jumlah N-nya di sini berapa? Kita lihat jumlah N-nya ada 33. Jadi di sini ada 33, maka kita cari N-nya 33. Kemudian taraf signifikansinya kita menggunakan 0,05 di sini, sehingga di sini didapatkan hasil adalah 0,344. Sehingga didapat di sini 0,344 atau 3,439 ya di sini untuk pembulatan angka. Nah, sehingga di sini kita perlu mendapatkan hasil simpulan. Untuk hasil simpulan di sini adalah mencari data yang valid dan tidak valid. Ya, dasar pengambilan keputusannya. Ya, di sini dasar pengambilan keputusannya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan item tersebut valid. Jika R hitung atau RxY hitung ya kurang dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan item tersebut tidak valid. Nah, sehingga di sini kita menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus untuk mencari mana yang valid dan tidak valid. Ya, di sini dengan perbandingan sudah didapat R hitungnya. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia nanti valid. Jika tidak, maka tidak valid. Nah, kita lihat di sini pada item pertama 0,369 dengan 0,343, berarti lebih besar dari R tabel ya. Jadi lebih besar dari R tabel sehingga dikatakan di sini valid. Untuk yang item nomor 2 di sini ya 0,159 dengan R tabelnya 0,34. Nah, di sini menjadi tidak valid karena R tabel lebih besar daripada R hitung dan seterusnya. Untuk kategori di sini ada kategori penentuan dari validitas ya suatu item. Di sini kita bisa lihat ya penentuan kategori dari validitas instrumen mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Wilford ya pada tahun 1956. Nah, di sini untuk menentukan apakah dia validitasnya rendah, sedang atau tinggi, maka di sini kita bisa melihat penentuan kategori di sini. Nah, untuk kategori yang validitasnya 0 sampai dengan 0,2 atau validitasnya itu dikatakan sangat rendah ya di sini. Kalau 0,21 sampai 0,4 dia rendah atau kurang. 0,41 sampai 0,6 validitas sedang, 0,61 sampai 0,8 validitas tinggi atau baik, 0,81 sampai dengan 1 yaitu validitas sangat tinggi atau sangat baik. Nah, di sini kita dimasukkan rumus dalam Excel di situ sehingga didapat hasil seperti ini. Ya, untuk 0,369 di situ dikatakan rendah, 0,159 pada item nomor 2 di situ sangat rendah ya karena di bawah 0,2.
Ini rendah, sangat rendah, rendah, sedang, ya, dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah jumlah valid dan tidak valid. Nah, di sini diketahui jumlah yang valid dari simpulan ini didapat ada 6 soal, yang tidak valid ada 9 soal. Yaitu untuk uji validitas. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, pada soal pilihan ganda ini menggunakan metode KR21. Ya, uji reliabilitas di sini KR21 ya. Di sini menggunakan rumus ini ya. Jadi R11 sama dengan ya dalam kurung N per N-1 tutup kurung dikali dalam buka kurung 1 dikurangi rata-rata skor total dikali N min rata-rata skor total dibagi N dikali skor varian total. Ya, di sini adalah rumus kode Richardson 21. Yaitu hanya 3 pada KR21 ini memerlukan 3 informasi, yaitu jumlah soal tes, rata dan sifat. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya. Di sini pada Microsoft Excel di situ ada min total score, standar deviasi, kemudian standar deviasi kuadrat. Ya, didapat koefisien reliabilitasnya adalah negatif 0,855. Nah, di sini kemudian kita tentukan R tabelnya, yaitu dengan menggunakan ketentuan di sini jika koefisiennya ya reliabilitas lebih dari 0,6 atau 0,7 atau dengan dibandingkan dengan R tabel, maka nilai koefisien reliabilitasnya adalah jika lebih besar maka dikatakan reliable. Jika lebih kecil maka dia tidak reliable. Ya, itu ya. Jadi di sini didapat tidak reliable karena kurang dari 0,7 atau 0,6 ya. Atau bisa juga dibandingkan dengan R tabel yang ada di sini. Ya, jadi bisa dibandingkan dengan R tabel juga. Kemudian untuk uji tingkat kesukaran soal. Nah, uji tingkat kesukaran soal ini untuk pilihan ganda ya. Uji tingkat kesukaran soal ini untuk pilihan ganda, yaitu rumusnya adalah indeks kesukaran sama dengan B banyak siswa yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Ya, jadi di sini B67 berarti banyak siswa yang menjawab soal dengan benar nih ya, B67 dibagi dengan jumlah seluruh siswa ya, di count ya. Di sini saya menggunakan rumus Excelnya count untuk mengetahui jumlah dari seluruh siswa. Di sini ada 33. Jadi 26 dibagi 33. Maka didapat 0,788. Nah, dan seterusnya ya, untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pada setiap item butir pertanyaan atau item pertanyaan. Nah, di sini untuk kriterianya ya. Untuk kriteria tingkat kesukaran soal, jika tingkat kesukarannya kurang dari 0,3 ya, maka dia termasuk soal yang sulit atau sukar. Kalau dia tingkat kesukarannya ya di antara 0,3 ya 0,30 sampai dengan 0,7 ya, maka dia termasuk kategori sedang. Jika tingkat kesukarannya lebih dari 0,7 atau bisa dikatakan 0,71 dan seterusnya, maka dikatakan soal tersebut mudah. Nah, di sini kita lihat untuk datanya ya, karena di sini sudah saya buat rumusnya. Ini terlalu mudah, yaitu untuk tingkat kesukaran soal ya atau butir item pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk mencari daya pembeda soal. Untuk daya pembeda soal di sini kita lihat rumusnya untuk soal pilihan ganda ya. Jadi rumusnya adalah di sini PA dikurangi PB. PA itu apa? Dari BA dibagi CA, yaitu proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. BA itu apa? Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Kemudian CA berarti banyaknya peserta kelompok atas. Ya, kemudian untuk PB, banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar.
kemudian dibagi JB, yaitu banyaknya peserta kelompok bawah. Nah, di sini yang kita perlu pahami adalah apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27-33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang, tidak lebih atau di bawah 30 orang, maka bisa diambil masing-masing sebanyak 50% dari setiap kelompok atas ataupun bawah. Nah, di sini kita coba cek untuk data yang kita masukkan tadi, jumlahnya berapa? Nah, di sini ada 33 ya. Jadi nanti di sini kita ambil hanya 27% untuk kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kita perlu mengurutkan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang kelompok atas dan mana yang kelompok bawah. Di sini pada data Excel di sini ini belum urut ya. Jadi di sini 8, 10 dan seterusnya masih acak ya. Nah, di sini kita akan urutkan dari yang teratas adalah yang paling tinggi ya. Yang paling atas adalah urutan, jadi dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Caranya bagaimana? Ya, untuk mengubah urutan itu maka kita blok ya di sini. Sampel pertama yaitu Aisyah, ada blok sampai dengan skor siswa. Setelah itu di sini ada blok ke bawah sampai dengan sampel terakhir ya di sini. Jadi ya Sifa Audia. Ya, di sini sampai sini aja. Ya, kemudian klik sort and filter, Anda pilih custom sort. Nah, di sini ada skor siswa, Anda pilih yang paling bawah atau kolom terakhir. Di sini Anda pilih adalah largest to smalls. Ya, kalau sudah diklik OK. Ya, maka akan secara otomatis akan mengurutkan skor siswa tersebut. Ya, Humairah sampai dengan bawah tadi diurutkan ya sampai nilai terkecil. Nah, di sini setelah kita mengurutkan, langkah selanjutnya adalah membagi ya, karena di sini kita cari kelompok atas ya. Jadi kita atur ulang lagi di sini. Anda bisa mengganti ringnya. Nah, kita lihat di sini karena jumlahnya ada 33 ya. 33, maka di sini kita perlu mencari tahu berapa 27% dari 33. Ya, untuk mengetahui berapa kelompok atas, berapa persen yang kita ambil dari 27%. Ya, dari jumlah totalnya adalah 33 siswa, maka kita gunakan kalkulator saja biar cepat. Ketik aja di sini kalkulator. Nah, selanjutnya kita hitung di sini 0,27 ya, 27% dikali jumlah siswanya. Di sini ada 33. Kita masukkan 33 sama dengan 0,91. Kita bulatkan menjadi 9 ya. Jadi di sini kita menggunakan 9 kelompok atas dan 9 kelompok bawah. Kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus di sini. Ya, di sini kontif ringnya ya, kita blok aja untuk yang B6 sampai B11. Ini kita hitung. Jadi ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita blok yang B6 sampai B11 lagi. Kita blok lagi. Kita mulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau sudah, enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah dari PB ya, jumlah dari PB atau hasil dari PB, yaitu banyak kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan
jumlah dari kelompok bawah. Nah, di sini tadi jumlahnya tetap 9 ya. 9 kita ganti untuk yang ring ini ya. Ring B12 sampai dengan B7 ini, B17 ini kita blok. Kita hitung dari kelompok bawah ya. Jadi misalkan di sini ya, mulai dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kita blok lagi untuk yang B12 sampai B17, kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau sudah, kita enter. Ya, caranya seperti itu. Jadi untuk mencari kalau jumlah siswanya ada 33 maka dikali 27%. Ya. Sehingga didapat kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya di sini kita copy ke kanan, ya, kita copy aja ke kanan sampai dengan batas jumlah item soal itu saja. Kemudian yang PB juga sama, Anda copy ke kanan sampai batas dengan jumlah item tersebut. Ya, maka didapat daya pembeda soal. Untuk daya pembeda soal ini adalah PA dikurangi PB ya, sesuai dengan rumus untuk mencari tingkat atau daya beda soal dari pilihan ganda. Nah, maka di sini ada keterangan revisi, drop, baik, drop dan seterusnya ya. Nah, di sini artinya kita lihat untuk kriteria ya daya pembeda. Jadi artinya kalau misalkan daya pembedanya kurang dari 0,2 maka soal tersebut jelek. Artinya soal tersebut tidak bisa membedakan mana yang soal yang sulit, sukar ya atau mudah di situ. Kalau dia daya pembedanya kurang dari atau di antara ring 0,21 ya di sini ya 20 sampai dengan 0,4 maka dia kategorinya cukup. Ya, kalau daya pembedanya antara 0,40 sampai dengan 0,7 maka baik bisa digunakan. Ya, mungkin bisa di sini adalah cukup bisa direvisi ya, bisa diperbaiki. Kalau jelek di sini adalah di drop atau diganti soal tersebut. Kemudian untuk DP lebih dari 0,7 maka baik sekali. Ya, jadi bisa digunakan. Nah, di sini ternyata revisi drop ya, banyak yang kurang dari 0,2. Nah, ini soal ini perlu diganti. Kalau revisi mungkin bisa dipertimbangkan ya, bisa diperbaiki soalnya. Oke, drop ini adalah jelek ya, di bawah 0,2. Artinya harus diganti. Atau bisa kita lihat di validitas, di sini ada valid ya. Oh, dia kategorinya rendah. Nah, ini mungkin bisa direvisi ya. Kemudian nah, ini tidak valid, ini sangat ya perlu kita pertimbangkan apakah soal itu nanti yang kita uji coba itu apakah kita ganti atau kita revisi. Saya kira itu untuk menganalisis uji instrumen pada soal pilihan ganda. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.